kembali lagi pemirsa di Bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama Bu Neneng Hasanah nih ya, yang merupakan penggerak penari di Festival Sangga Nagara pada Rincang 10 hingga 17 Agustus mendatang. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak banget hal-hal unik ya Bu ya, yang kita bicarakan. Apalagi tadi membahas mengenai bagaimana proses mencari para penarinya. Bahkan tadi yang tadi awalnya pesimis karena susah ya Bu ya, mencari 500 orang itu. Tapi ternyata boom, lebih banyak orang yang berpartisipasi. Dan ini menandakan bahwa memang masyarakat pada Rincang sendiri antusias adanya pergelaran festival ini ya Bu ya. Betul. Nah, kita akan bahas-bahas lagi masih dalam koridor tari nih Bu ya. Kalau tadi kan udah proses pencariannya lah Bu ya. Sekarang proses pelatihannya nih Bu ya. Dari latihannya sendiri tuh kayak gimana sih Bu? Proses latihannya pasti terpikirkan kan, merekrut 1000 lebih itu bagaimana cara melatihnya kan. Nah itu di tempat yang mana, sementara kita bertiga menggerakkan itu, yaitu tadi akhirnya bagi tugas. Kita bagi tugas, ikuti jadwal PKK. Iya. Kebetulan memang ada LKBA ya. Jadi hari ini ke Desa Kaduberem contohnya. Kita bergerak ke Desa Kaduberem. Kita di situ latih sehari itu di Desa Kaduberem, hanya beberapa kali itu diulang-ulang ya. Setelah itu kami tinggalkan videonya. Jadi karena memang tidak mungkin kami melatih setiap hari. Terus-terusan, iya. Setelah kita langsung melatih, kita tinggal meninggalkan video tutorial kita untuk dipelajari. Silahkan di-share di grupnya. Nah, mereka akhirnya latihan mandiri. Kita akan berpindah lagi, kita roadshow ya. Kita pindah dari desa ke desa, dari desa yang satu ke desa yang lain, terus saja. Dan memang medannya pada Rincang itu tidak hanya di bawah ya, karena kita juga ada yang di atas, di gunung ya Bu ya. Betul. Desa Kadukempong itu termasuk daerah pegunungan. Kita juga roadshow ke atas ya. Bu Lilis turun ke sana, naik ya, bukan turun ya kalau ke gunung. Iya, kalau ke gunung naik berarti Bu. Maksudnya turun ini ya. Turun ke lapangan untuk ya, turun ke lapangan lah kayak gitu ya. Walaupun akhirnya aslinya naik ya. Langsung di gunung itu melatih. Ternyata sama ibu-ibunya awalnya mah. Tuh ayah udah raikeun. Ini bahasa pada Rincang. Iya, nggak ada yang mau ya Bu ya. Nggak ada yang mau. Kita jangan menyerah. Kita kan belum turun. Kita belum mencoba. Coba kita yang datang. Ternyata alhamdulillah. Malah antusias. Daftar lagi. Ya pokoknya dari desa ke desa, termasuk juga pelajar. Pelajar itu kita serahkan, kita bikin grup, kita ambil gurunya masing-masing, pembinanya setiap sekolah. Nanti kita share di grup ini bentuk jenis tariannya, gerakannya ini yang oleh Bu Nina anak-anak SMA 1 pada Rincang ya, anak-anak didiknya. Tutorial yang divideokan oleh Om Rui fotografer ya, Zaskia fotografer, sama-sama orang pada Rincang juga nih ya. Jadi emang anak-anak atau orang-orang pada Rincang ini memang the best ya Bu ya. Tapi dalam negeri. Jadi divideokan dan dibuatlah itu tutorial, video tutorial yang kita share ke grup-grup dan untuk dipelajari oleh anak didiknya. Hanya setiap sekolah itu semuanya belajar gerakan yang sama meskipun berbeda waktu, tapi kalau gerakannya sama, kita tinggal tentukan latihan gabungan. Setelah beberapa hari kita saling koordinasi di grup bagaimana kapan bisa latihan gabungan. Nah, akhirnya latihan gabungan pertama di SMP 1 pada Rincang, betul di sekolah saya sendiri ya. Kita lihat 500 anak ngumpul di satu sekolah, luar pusing nggak tuh Bu? Kalau pusing sih udah biasa ya. Iya. Jadi karena kita kita lihat anak senang itu kayaknya ya lupa pusing gitu. Padahal nyampe rumah mah pasti lihat udah pusing lagi. Aduh, itu mah pusingnya beda ya Bu ya. Tapi kalau lihat anak-anak senang itu kayak obat gitu buat kami. Akhirnya dilihat, oh ternyata meskipun tidak di tempat yang sama, gerakan itu sama. Karena memang tutorialnya ada satu contoh yang memang diberikan rata kepada semua partisipan yang mengikuti tarian tersebut ya Bu ya. Nah Bu, tadi meskipun latihannya awalnya juga mereka kan masing-masing dikasih tutorial kayak gitu, dan tadi alhamdulillah juga Ibu menyampaikan bahwa akhirnya ketika latihan gabungan bagus juga gitu ya, tetap masih bisa sinkron. Tapi kamu ya pasti ada aja kesulitannya. Apa sih Bu kesulitan yang dihadapi nih? Jangan ditanya kalau kesulitan, kayaknya segudang ya. Waduh, di-spill lah Bu dikit-dikit. Aja ya. Kalau kesulitan setiap proses itu pasti kita akan bertemu dengan kendala, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
tadi itu salah satunya ketika kita merekrut juga, ketika mau menembus itu, ih apa-apaan sih, ada juga ya. Terus ada juga komentar negatif, ya namanya orang banyak ya. Iya. Kata ibu-ibu nanaunan, Aduh, kita lihat saya iya. menggunakan bahasa Padarincang gitu ya. Ibu-ibu apa-apaan sih gitu ya, itu nari-nari. Tapi setelah kita jelaskan gitu bahwa ini untuk festival Sangga Nagara, akhirnya suami-suami itu mendukung. Bahkan bertanya, kenapa udah daftar belum, ikut katanya, jangan sampai enggak, ini momen besar. Oh, baik. Bu, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Oke pemirsa, di Bincang Hari Ini masih ngobrol-ngobrol terkait bagaimana nih ya untuk memajukan kesenian tradisional, salah satunya adalah tari, berhubungan juga dengan penyelenggaraan Festival Sangga Nagara di Padarincang. Sebelumnya tadi Ibu udah sebutin kesulitannya, ada cibiran dari orang-orang ya Bu ya, yang kadang nggak melihat proses, langsung aja gitu ya, asal judgement. Selain itu Bu, ada lagi ya sih Bu? Pasti kalau cibiran sih hanya apa ya, itu mah hanya Angin lewat ya. saja lah. Udah biasa ya Bu dengernya. Karena belum tahu arahnya kemana, mungkin apa-apaan. Tapi setelah setelah tahu untuk itu malah ikut, rugi kalau enggak. Nah itu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya ya mungkin komunikasi aja ya yang kurang ya. Terus kesulitan untuk ke sekolah juga karena memang ke sekolah itu kita masuknya ke lembaga. Iya. Ke lembaga itu kesulitannya ya kita harus koordinasi. Kadang-kadang kan ada juga sekolah yang memang ingin resmi, jadi meminta surat dulu, minta surat yang resmi dari panitia untuk kami untuk mengirimkan peserta. Nah itu memang, sedangkan kami, kenapa dikatakan kesulitan, kami harus butuh segera ya, waktunya sudah mepet banget karena kita prosesnya bertahap. Jadi dari tari kolosal Beas Maur yang oleh ibu-ibu itu dengan lagu Padarincang Jaya musiknya, kalau selesai itu baru nanti beranjak ke sentra tari yang pelajar. Makanya, waduh, di batas waktu kita harus nunggu surat. Akhirnya saya coba menghubungi kepala sekolah yang kami kenal gitu. Bahkan kami datangi sekolahnya langsung. Kebetulan ada teman juga ya kepala sekolahnya. Waktu itu kita ke SMP 3 Padarincang itu naik ya, daerah Waruwangi, daerah wisata Waruwangi. Iya. Itu daerahnya naik. Kita juga pulang sekolah langsung datang ke sekolah tersebut ya, dan langsung bertemu kepala sekolahnya dan disambut antusias. Terima kasih Pak Marus ya, terima kasih dukungannya. Kepala SMKIC juga begitu ditelepon, ini mohon iya pokoknya mendahului dari surat, tapi insya Allah surat nanti menyusul. Pokoknya kami menghubungi kepala sekolah minta izin gitu ya untuk meminta siswa-siswinya berpartisipasi dikirimkan untuk sentra tari. Alhamdulillah semuanya welcome, menyambut, semuanya mendukung. Jadi benar-benar ya, bukan hanya semesta yang mendukung, tapi memang orang-orangnya juga turut serta ya Bu ya. Turut serta mendukung, alhamdulillah. Jadi seolah-olah ya, justru panitia yang penyelenggaranya jadi merasa lebih bahagia juga ya Bu. Lebih bahagia. Karena ini didukung oleh seluruh masyarakat Padarincang. Nah Bu, tadi kan sudah kita ngobrol terkait dengan kesulitan apa sih yang dihadapi, ya pasti ada aja Bu ya. Tapi terlepas dari itu berharap juga nanti tariannya atau acaranya nanti juga berlangsung dengan lancar. Tapi Bu, namanya nari pasti pakai kostum. Itu 1.200 orang pakai kostum apa Bu? Siapa itu yang mikirinnya Bu? Nah, ini ya PR besar ya. Kita nari melatih 1.200 orang.
dari ibu-ibu dan pelajar. Sedangkan tarinya berbeda. Yang ibu-ibu itu beas maur, yang pelajar itu tari tani dan tari bayadano kita ya, tiga silat pada rincang ya. 3. Akhirnya, nah ini, waduh, kostumnya bagaimana dengan 1.000 lebih? Pak Ketua memang Pak Tatang itu orangnya pantang menyerah ya, selalu optimis. Bu, nggak usah mikirin kostum. Perlu berapa? Silakan Bu ke gudang di atas. Kita naik di rumahnya. Kebetulan beliau juga konveksi ya. Ya. Kami dengan istrinya, dengan Bu Lilis juga dan tim-tim ya. Yang lain? Iya, karena selain setelah bertiga di mengelola tari, kita butuh teman-teman juga ya, akhirnya dibentuklah tim tari teman-teman setempat ya, termasuk melibatkan guru-guru di Kecamatan Pelarincang. Akhirnya kita naik tuh. Bahan berapa karung? Bu, 2 meter sisihkan. Hitung awalnya ada 530. Ya. Kemudian untuk selendang Bu, kita sobek selendang, bikin selendang juga sejumlah penari. Terus awalnya atasannya itu, ini kesulitan awal ya. Udah, yang bawahannya biar panitia yang menyediakan, itu kata Pak Ketua ya. Iya. Lalu bagaimana dengan atasannya? Bebas, yang penting putih. Kami gulirkanlah di ibu-ibu, silakan atasannya putih, nyari sendiri, beli sendiri. Tapi justru inisiatif itu datang dari masyarakat, dari peserta. Oke. Kalau beli nanti hasilnya akan beda. Gimana kalau maksudnya kalau sendiri-sendiri nanti beda. Warnanya beda. Putihnya kan beda-beda ya, Bu, ya. Mungkin ada yang corak dan lain sebagainya. Gimana kalau beli aja online? Kalau saya sudah dikasih jalan kayak gitu, saya kayak nemu jalan tol ya. Kalau memang mau beli, saya tidak sedang berbisnis, tapi yang menyediakan ini adalah Pak Tatang, Ketua HUT RI. Mendingan sekalian pesan kaosnya juga kita pesan ke Pak Tatang, karena insya Allah tidak akan diambil untung. Ya, Betul, nah itu. betul. Akhirnya sepakatlah semuanya. Minta juga idenya untuk tema kaosnya bagaimana. Amamat seperti apa? Didesain juga gambarnya. Tercipta akhirnya kaos Sangganagara. Jadi serentak 1.200 penari itu semuanya memakai kaos Sangganagara Festival. Wah. Dengan kostum yang sama. Akhirnya ini ide dari masyarakat ya, pengen kaos sama, akhirnya tercipta. Akhirnya tambah semangat. Bahkan harganya pun terjangkau. Akhirnya kan tadinya mau gratis karena memang harus beli kaos. Kami panitia dari mana ya? Memang panitia kan kalau pemerintah daerah paling ya hanya sebatas untuk upacara, kan kita tahulah tidak akan membiayai seluruh kegiatan. Itu, ya, nah, akhirnya kita bagaimana nih swadaya, diputarlah otak, akhirnya kita menjual kaos itu. Artinya jual kaos pun tidak, kita beli itu bukan ini harga kaos loh, tapi ini adalah partisipasi warga untuk HUT RI. Berapapun mau bayar kaos itu tidak ada batasan. Ada yang 30.000, ada yang 100, ada yang 200. Jadi itu merupakan apa ya, partisipasi masyarakat sepenuhnya, karena menyambut Festival Sangganagara antusias. Sampai para gapoktan tuh ya ingin memberikan nanti door prize-nya jangan yang biasa lah. Pengen yang luar biasa, betul gitu ya. Apa tuh? Kerbau. Waduh, Masya Di Allah. Festival Sangganagara. Siap ikut, Bu. Ikut dong. Nanti beli kuponnya jangan lupa ya ke saya ya. Boleh. Nah, akhirnya kita para gapoktan udah kita pesan kaos. Ya. Kita pesen seharga sekian gitu ya. Pokoknya kita nggak usah lihat kaosnya, tapi tujuannya kita adalah untuk membeli kerbau. Ya. Dikeluarkanlah oleh kami panitia, tim Danus, Dana Usaha, tim Karnaval dan sebagainya di bawah komando Pak Ketua. Kita akhirnya memproduksi kaos, dijual ke gapoktan dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya gapoktan, penduduk biasa pun pada tertarik. Jadi senang dengan kaos Sangganagara, karena memang harganya juga bukan harga toko ya. Bukan harga toko, harga kadang-kadang candaan Pak Ketua tuh, ya ini mah kaos mah harga kaos menentukan harga diri seseorang. Pada candaannya gitu ya. Pada candaan ya. Dalam selangan candanya. Oke deh, ya itu ya memang itu tadi tidak ada patokan harga, berapapun silahkan gitu. Ini juga kan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung kegiatan yang ada ya, Bu ya. Betul. Dan senang rasanya ternyata masyarakat ini berbahagia terhadap hal tersebut gitu ya, pemirsa. Nah, pemirsa, makin banyak kan keseruan nanti di Festival Sangganagara yang akan dilaksanakan di Padarincang. Pembukaannya tanggal 10 Agustus 2024 nanti. Nah, Bu, kita udah banyak ngobrol. Jadi sebenarnya kalau saya sih makin gak sabar gitu ya untuk melihat
se-wow apa sih kayak gitu ya nanti pembukaan acara Sangga Nagara ini. Dan ini juga kan festival ini akan terselenggara hingga tanggal 17 Agustus Betul. 2024. Nah, selaku pegiat seni nih Bu ya, apa sih Bu gitu kan pentingnya menjaga kebudayaan dan kesenian khususnya yang di wilayah Padarincang, menurut Ibu seperti apa? Menurut kami kebudayaan itu adalah hasanah kekayaan bagi suatu bangsa yang berasal dari daerah-daerah lokal sendiri ya. Nah, Padarincang terkadang kita juga bingung kalau kita tidak menggalinya. Padarincang punya apa sih? Padarincang di sisi gunung, di asup ke gunung, di ais ku curug, artinya hidup di tengah-tengah lingkungan alam ya. Sebetulnya punya kebudayaan apa? Kita tidak akan tahu anak muda, generasi gadget ya. Kalau kita tidak melestarikannya, mereka tidak tahu kebudayaan Padarincang itu apa. Nah, salah satunya ketika di kita itu ada seni buaya putih, ya seni buaya mangap juga. Itu kebudayaan yang memang murni Padarincang ya. Itu milik Padarincang. Milik Padarincang. Ya, di bawah asuhan Pak Endai juga Bapak Atun Lesmana itu ya. Kenapa buaya? Kenapa buaya putih, ada buaya mangap? Karena memang kita daerah Padarincang itu memiliki cagar alam Rawadano itu ya, yang terletak di 4 kecamatan di Kabupaten Serang itu. Nah, salah satunya Padarincang. Jadi terinspirasi dari itu diciptakanlah sebuah kebudayaan buaya putih, buaya mangap ya. Kemudian tariannya pun terlahirlah tarian Bayadano seperti itu. Kami juga ingin punya jati diri ya. Dan ini perlu dilestarikan karena kebudayaan adalah menjadikan ciri khas suatu daerah. Dan itu juga bisa memperkaya budaya nasional tentunya. Ya. Tentu Bu. Kita bangga kan begitu ditampilkan. Kebetulan memang ini momennya ya. Tadi pagi kami diundang kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Kami tampilkan juga pengantin-pengantin adat dari Padarincang, wow. Terus tarian juga milik Padarincang, koreografernya juga orang Padarincang. Dan itu bertemakan dengan badaya Padarincang. Jadi buaya putih juga. Iya. Tarian buaya putih juga. Menarik ya Bu. Menarik sekali. Dan ternyata juga ini kan mengartikan ya Bu bahwa salah satunya tadi wilayah di Provinsi Banten itu masing-masing tuh punya keistimewaan yang banyak banget belum diulik ya Bu ya. Dan ini adalah saatnya gitu kan. Saatnya. Apalagi dengan adanya digitalisasi yang makin maju, ini kan makin memudahkan untuk mempromosikan, untuk mengenalkan. Wah, ini juga Bu, kalau tadi ya Festival Sangga Nagara dilaksanakan di Padarincang, diapresiasi, kemudian juga didukung oleh masyarakatnya. Semoga juga wilayah-wilayah lain di Provinsi Banten khususnya ini juga kebagian ya Bu ya, kebagian semangatnya. Siapa tahu nanti ada festival-festival lainnya di wilayah lain, dan ini memang terinspirasi dari Festival Sangga Nagara di Padarincang. Bu, nggak kerasa sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Padahal masih banyak yang harus kami ceritakan ya. Wah, betul. Banyak banget ya Bu ya. Boleh nggak sebelum ditutup saya ingin mengucapkan rasa terima kasih Boleh, saya Ibu, karena silakan. Acara ini terselenggara ya berkat dukungan semua pihak dari ya masyarakat, dari berbagai instansi terkait, kemudian dari kayaknya apa ya, bingung tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk sekolah saya pribadi, Kepseknya yang sangat mendukung. Wah, nggak bisa disebutkan SMK 1 nanti semuanya, aduh saya nggak bawa absenannya. Jadi intinya kami dari tim Tari Kolosal menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pendukung acara terselenggaranya Festival Sangga Nagara. Semoga bisa terlaksana dengan lancar, sukses, dan bisa menginspirasi bagi daerah-daerah lainnya juga. Wah, amin ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi untuk daerah-daerah lainnya. Dan juga tadi ya Bu ya, mengaturkan terima kasih untuk seluruh pihak-pihak yang membantu berkontribusi untuk penyelenggaraan Festival Sangga Nagara 2024 ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Semoga nggak kapok deh Bu datang ke Sultan TV. Senang kapan-kapan diundang datang. Oke, nanti juga kita datang nih Bu ya. Nah, pemirsa jangan juga tadi lupa ya, saya datang ya. Betul. Sultan TV wajib datang loh.
Kebetulan Bu, kita kan streaming Bu di sana. Streaming ya? Jadi pemirsa-pemirsa yang nggak bisa datang pada Rincang nanti bisa nonton di kanal YouTube-nya Sultan TV. Pokoknya jangan pernah jauh dari Sultan TV ya. Boleh Bu, sini mendekat. Sini mendekat, di sana akan kita persembahkan banyak banyak ya, Bu, ya? iya, kegiatan di Festival Sanggah Negara. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Semoga Sama-sama. acara Festival Sanggah Negaranya berlangsung dengan lancar pemirsa. Kita tutup terlebih dahulu Ibu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian pembicaraan kita hari ini nih bersama Bu Neneng Hasanah yang merupakan penggerak penari dari Sanggah Negara Festival. Dan kita juga membahas tema mengenai menjaga tradisi lewat seni tari tradisional. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.